Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Hadim PKM Masjid kita, bahwa pada malam hari ini adalah merupakan malam terakhir sepertiga dari bulan Ramadan. Berarti tersisa dari kita ada 2/3 lagi, sekitar 20 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, bisa melanjutkan ibadah siang dan qiyam kita sampai akhir daripada Ramadan ini, dan tentu kita berharap ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema kajian ataupun ceramah pada malam hari ini meraih keberkahan Ramadan. Nah, tema ini terinspirasi sebenarnya dari istilah-istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ramadan ini. Ya, di mana kita tahu dan selalu kita gunakan ya, istilah misalnya bahwa Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, kita sebut. Atau dalam bahasanya syahrul mubarak, ya, kita sebut Ramadan mubarak, yaitu Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, tentu kalau kita lihat istilah-istilah yang digunakan, saya katakan tadi berkenaan dengan Ramadan di sini, tentu tidak kebetulan, ya, bukan sesuatu yang kebetulan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran itu juga adalah kitabun mubarak. Ya, hadza kitabun mubarak. Yang demikian Allah menyebutkannya, hadza kitabun mubarakun fattabi'uhu. Ya, bahwa ini adalah kitab yang penuh dengan barakah, maka ikuti kalian, maka hendaklah kalian mengikutinya. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya, kitab ini adalah kitab yang penuh dengan barakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan dirinya ketika menurunkan Al-Quran. Allah menyebutkan Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ya, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Jadi tabarak di sini Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, jadi istilahnya Allah menyebut dirinya sebagai tabarak. Ada hubungannya dengan barakah. Dan Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran yang penuh barakah itu diturunkan pada malam yang penuh barakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan barakah, yaitu persisnya pada malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada akhir ujung malam daripada Ramadan itu ada waktu yang disebutnya dengan waktu yang penuh barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, maka hendaklah kalian bersahur karena di dalam sahur itu adalah barakah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan daripada Ramadan ini adalah untuk mencapai ketakwaan. Ya, dan ini disebutkan Allah dalam ayat pembuka berkenaan dengan Ramadan, ya, di mana Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan daripada Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan. Dan di penutup akhir daripada ayat yang berkenaan Ramadan ini, yaitu pada Al-Baqarah 186 kalau saya tidak salah, Allah menyebutkan ya kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya, demikian Allah menjelaskan ya ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka menjadi orang bertakwa.
Jadi Allah menekankan 2 kali tentang ketakwaan ya berkaitan dengan Ramadan ini. Nah, penjelasan yang selanjutnya tentang takwa ini Allah menjelaskan dalam ayat yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Andai kata penduduk bumi itu atau penduduk negeri itu, kampung itu, mereka beriman dan bertakwa, apa yang mereka dapatkan? Allah akan membukakan pintu barakah daripada mereka dari langit. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi semuanya adalah terkait dengan barakah. Bulannya bulan barakah, di dalamnya ada Quran dengan penuh barakah, diturunkan pada malam keberkahan, yang menurunkan juga Allah tabaraka wa taala di dalam bulan malam Ramadan itu ada waktu barakah, dan akhirnya ketika kita mencapai ketakwaan nanti, maka yang kita dapatkan juga adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita luar biasa, saya katakan dikelilingi dengan keberkahan. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau begitu barakah itu apa sebetulnya? Dan kita selalu mengatakan dalam obrolan kita hari-hari, mudah-mudahan barakah, kita katakan ya, mudah keberkahan dan sebagainya. Apa itu barakah? Secara bahasa, al-barakah itu secara bahasa artinya an-nama'u, ya an-nama'u waz-ziyadah. Ya, nama itu artinya tumbuh, kembang, bertambah. Itulah barakah secara bahasa. Ya, bahkan ada yang mengatakan barakah itu artinya as-sa'adah. Ya, bahwa barakah itu artinya kegembiraan, ya, kesenangan, ketenangan. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan tentang makna barakah itu adalah subutul khairi fi syai'. Subutul khairi fi syai', yaitu subutul khairil ilahi fi syai'. Ya, bahwa yang dimaksud dengan barakah itu adalah tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Nah, apa hubungannya ya tadi antara makna bahasa dengan makna istilah tadi? Nah, yang dimaksud dengan barakah tadi secara bahasa adalah bertambah, ya, berkembang, dan sementara istilah artinya adalah tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa apabila sesuatu itu telah mendapatkan barakah, maka kebaikan akan terus bertambah pada benda ataupun waktu atau apa saja yang dihinggapi oleh dengan keberkahan tadi. Inilah yang dijelaskan oleh Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama dari Mesir, ya, yang dikenal dengan kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi. Dia menjelaskan yang dimaksud dengan al-barakah itu, dia katakan bahwa barakah itu adalah jundun min junudillah. Ya, jundun min junudillah yursiluhu liman yasha'u min ibad. Dia bagaikan pasukan Allah yang dia berikan, dia kirimkan kepada orang yang dikehendakinya. Ya, di antara hamba-hambanya. Jadi barakah itu adalah ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza halat fil ma'i idza halat fil ma'i fa aktsarathu. Apabila barakah itu mampir sehingga dia di harta kita, maka dia akan bertambah banyak. Nah, di sini disebutkan banyak di sini ya, kembali kepada takrif ataupun kepada definisi secara istilah, bahwa yang disebut dengan bertambah tadi, berkembang tadi, bisa maknanya yang disebutkan hissiyatan kanat atau ma'nawiyatan. Artinya bertambah secara kuantitas atau bertambah secara kualitas. Ya, bisa jadi ketika dia mampir ke barokah tadi, kalau sampai dia kepada rezeki kita, kepada harta kita, bisa bertambah secara kuantitas. Ya, bisa bertambah secara kuantitas atau bertambah secara kualitasnya saja. Ya, kualitasnya dalam artian apa? Manfaatnya akan bertambah. Banyak orang yang kadang-kadang punya harta banyak, tapi katanya tidak barokah. Tidak barokah artinya apa? Dia nggak tahu habisnya kemana. Kebaikan pun tidak bisa didapatkannya dengan hartanya tadi. Ada orang yang hartanya pas-pasan, cukup, tapi dia bisa bersedekah, dia bisa cukup untuk keluarganya, dia bisa membantu orang lain dan sebagainya. Itu dengan harta yang tadi seperti tadi, kalau harta itu dengan penuh dengan barokah. Makanya apabila barokah tadi dia mampir ataupun jatuh kepada harta kita dengan penuh dengan barokah, maka kebaikanlah yang akan datang. Ya, kebaikanlah yang akan datang dari harta kita itu. Kemudian idza halat fil jasadi faqawwathu. Kalau dia barokah tadi mampir ke tubuh kita, ke jasad kita, maka tubuh kita menjadi kuat. Kembali lagi saya kata tadi, bisa kuat secara fisik dalam artian bisa terlihat, tapi ada orang yang mungkin tubuhnya kelihatan kecil, ya lemah, tapi juga penuh dengan barokah. Dia bisa datang ke masjid berjamaah, ya dia bisa berjalan untuk mendatangi pengajian-pengajian. Dia bisa gunakan tubuhnya yang tadi kelihatan mungkin secara zahirnya
dhaif, lemah, tapi dia bisa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga kalau umur kita barokah. Begitu juga kalau anak kita dapat barokah, dia fa aslahathu. Maka dia akan menjadi anak yang soleh. Nah, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya keberkahan inilah yang kita ingin dapatkan dalam hidup kita. Keberkahan ini, dan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Nah, tadi katakan keberkahan itu artinya kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Di dalam Ramadan ini kita kita banyak mendengar tentang kebaikan-kebaikan, mulai dari tadi saya katakan sahur ada barokahnya, puasa ketika kita berdoa. Ya, tidak, Rasulullah mengatakan ada 3 kelompok yang doanya tidak, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampailah dia nanti berbuka. Dan kalau kita lihat kembali lagi ayat yang berkaitan dengan Ramadan tadi, Allah menyelipkan ayat yang berkaitan dengan doa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum dan seterusnya. Kemudian ada di antara ayat itu Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kemudian kembali saya mengutip pendapatnya Imam Sya'rawi. Ayat ini menarik sekali. Kenapa saya akan menarik? Karena di sekian banyak ayat yang berkenaan yang berawal dengan yas'alunaka atau sa'alaka, pasti Allah mengatakan dengan qul. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal, qul yas'alunaka 'anil mahid, qul, apalagi yas'alunaka 'anil ahillah, qul. Ya, artinya apabila mereka bertanya kepadamu tentang katakan tentang haid, tentang anfal, tentang harta rampasan, tentang, maka katakanlah. Nah, itu Allah. Tapi di ayat ini Allah tidak mengatakan qul. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan qul fa inni qarib. Ya, Allah tidak mengatakan maka katakanlah sungguhnya aku dekat. Apa maksudnya di sini? Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah pada ketika Ramadan ini benar-benar dekat dengan kita. Sampai Allah tidak melalui keperantaraan kepada Rasulullah mengatakan, supaya Rasulullah mengatakan, katakanlah kepada yang bertanya bahwa aku dekat, tidak. Tapi Allah langsung menjawabnya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, inni qarib, kata Allah. Aku itu sangat dekat sekali kepadamu. Dan di sini tadi saya sampaikan bahwa doa di hari-hari Ramadan, di detik-detik Ramadan itu Rasulullah menyebutkan tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi saya kata tadi, mulai tadi dari sahur ada barokahnya. Ya, doa kita tidak ditolak. Ketika nanti iftar, doa kita juga disebutkan doa ijabah. Ketika kita bersedekah, pahalanya digandakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana salat tarawih, ada di sana amalan-amalan yang penuh, saya kata tadi, penuh dengan keberkahan. Inilah yang disebut dengan keberkahan tadi, bahwa Ramadan itu adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan karena di dalamnya kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan yang apabila kita coba untuk meraihnya, maka tadi disebutkan akan kita mendapatkan keberkahan. Dan Syekhul Al-Qaradawi mengatakan tanda bahwa kita mendapatkan keberkahan ataupun mendapatkan ketakwaan ya ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, nanti ketika terlihat setelah kita selesai daripada Ramadan ini, apakah kebaikan itu akan tetap pada diri kita, bertambah kebaikan kita, atau sebaliknya. Karena tadi disebutkan bahwa barokah itu adalah apabila kebaikan itu bertambah dan bertambah, berkembang terus, maka itu pertanda bahwa kita mendapatkan ketakwaan yang diharapkan daripada ibadah Ramadan tadi. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk menggapai keberkahan ini, yang termasuk di dalamnya juga di sana adalah Al-Quran itu sendiri. Karena Allah menyebutkan bahwa Quran itu adalah penuh barokah. Kitabun anzalnahu mubarakun. Ya, kitabun anzalnahu mubarakun. Maka tadi disebutkan termasuk yang berkaitan dengan Ramadan ini, setelah Allah bicara tentang Ramadan, Allah tidak lepaskan ya ayat ini daripada berkenaan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seolah-olah bahwa Al-Quran, Ramadan tanpa Al-Quran itu bukan Ramadan namanya. Jadi Al-Quran dan Ramadan itu adalah dua sisi yang tidak bisa terpisahkan.
sehingga kita dengan sehingga Ramadan dengan Al-Quran, kita dengan Al-Quran, disinilah waktunya kita untuk kemudian mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita dapatkan barokah dari Al-Quran, walaupun dengan membacanya saja pun itu sudah sangat luar biasa, apatah lagi kalau kita bisa memahaminya dan seterusnya kemudian mengamalkannya, maka keberkahan itu akan terus melimpah kepada kita. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu kepada kita, dan akan kebaikanlah yang akan kita dapatkan dari hari-hari kita dalam kehidupan dunia ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.